Halo Pak Indra. Selamat pagi Mbak Nadia, apa kabar? Pagi Pak Indra. Pak Indra gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, semangat terus. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Pak Indra, nih langsung kita mau diskusi soal ini nih. Pak Indra juga sempat menyinggung soal ini di dalam talk show Pak Indra sebelumnya ya di jadi tentang yang kemarin sebetulnya Menteri Nadiem Makarim itu sudah melakukan terobosan menghapus ujian nasional pada masa jabatannya. Dan sekarang dia menyasar S1, S2 dan S3 nih. Tidak mewajibkan membuat skripsi sebagai syarat lulus bagi S1, D4 serta nggak wajib masuk jurnal untuk S2 dan S3. Gimana Pak Indra Karismiaji? Gimana Anda menanggapi langkah ini Pak Indra? Oke, harus diluruskan dulu. Mendikbud kita bukan menghapus ujian nasional, tapi ujian nasional itu sebetulnya sudah tidak menjadi syarat kelulusan sejak 2015. Tapi problemnya kita masih punya undang-undang sistem pendidikan nasional yang mewajibkan adanya ujian nasional. Nah, jadi menteri kita ini malah yang nabrak undang-undang sebetulnya. Gitu loh. Jadi sebetulnya bukan masalah terobosan itu menghapus. Jadi kita sudah sepakat memang ujian nasional itu memang tidak cocok untuk menjadi standar kelulusan. Sebelumnya itu udah merasa nggak cocok, oke. Iya, bukannya si menteri ini ya. Kajian akademisnya, ada ini. Gitu. Nah, cuman kan juga sekarang diganti lagi malah ada asesmen nasional yang anggarannya jauh lebih besar daripada ujian nasional. Itu problematika sendiri itu satu hal rupanya. Oke, kita koreksi kata-kata ini ya. Oke. Itu ya, itu satu. Kemudian kalau kita bicara ini penghapusan skripsi ini sebagai standar kelulusan mahasiswa. Saya sebagai orang yang berkecimpung di bidang pendidikan agak bingung juga menyikapi ini. Kenapa? Karena tidak pernah dijelaskan secara gamblang ada problem apa di dunia pendidikan kita, dunia pendidikan tinggi, yang solusinya harus menghapuskan skripsi. Karena kalau buat saya, semua kebijakan bidang pendidikan, ujungnya itu kan harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Karena tugasnya kan seperti itu. Nah kan kemudian pertanyaan, apakah dengan menghapuskan skripsi, mahasiswa lulusan sarjana kita akan menjadi lebih cerdas? Nah itu yang tidak pernah dijelaskan, karena juga kebijakan ini, sama seperti semua episode Merdeka Belajar yang lain, tidak pernah ada kajian akademisnya, tidak pernah ada naskah akademiknya. Nah itu yang sangat disayangkan, sebuah kebijakan bidang pendidikan tapi nggak ada kajian akademisnya. Nah kalau kita membandingkan dengan negara-negara lain, saya kebetulan dulu kuliahnya di Amerika Serikat. Saya S1 saya termasuk yang tidak mewajibkan saya untuk membuat skripsi sebagai satu tugas akhir. Jadi bukan hal yang baru. Namun, walaupun saya nggak diminta untuk membuat skripsi, hampir semua mata kuliah di tingkat atas, semester 5 ke atas, itu mewajibkan saya bikin paper, bikin academic paper itu yang bobotnya nggak kalah dengan skripsi. Jadi bisa jadi saya selama kuliah itu bisa bikin 8 sampai 10 skripsi. Karya ilmiah maksudnya. Iya. Kenapa demikian? Nah, ini kan yang di penjelasan dalam kebijakan ini akan bisa diganti dengan proyek, dengan prototipe, dengan karya nyata lah. Dari situnya saya setuju, karena memang era inovasi, era digital, era masyarakat 5.0 ini memang membutuhkan orang-orang yang mampu berinovasi. Jadi bukan lagi yang mencari kerja, tapi yang menciptakan kerja. Nah, tapi karya itu tetap harus ada narasinya, Mbak.
ya kan? Karya itu tetap nggak bisa. Kita bikin sebuah karya, tiba-tiba judul gitu muncul, tapi nggak bisa dinarasikan. Ini karya apa? Kenapa ini dibuat? Kenapa tujuannya apa? Nanti penggunaannya bagaimana? Aplikasi itu yang disebut dengan skripsi, tesis, disertasi. Jadi agak lucu kalau lulusan sarjana kita diminta untuk berinovasi, tetapi nggak dinarasikan, gitu. Itu yang akan jadi satu hal yang sangat lemah sekali, kan kita nggak tahu. Jadi teorinya apa, dasarnya apa, permasalahan yang mau diselesaikan apa. Yang saya takut nih, jangan-jangan karena pejabatnya pada nggak bisa bikin naskah akademik, jadi seluruh Indonesia nggak bikin narasi. Tapi ini saya potong sampai di sini dulu yang soal skripsi ya. Sejauh ini kan itu masih berlaku ya, orang-orang masih bikin untuk S1 ya. Itu sejauh ini tuh waktu itu Pak Indra sempat mengamati ya, sebetulnya tujuan diwajibkan skripsi menjadi syarat kelulusan selama ini sebenarnya apa? Tadi itu, jadi begini, sebetulnya yang namanya skripsi, tesis, disertasi itu kan adalah sebuah gagasan, ya kan? Harusnya adalah sebuah gagasan baru, ya kan? Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di masyarakat, di pemerintah, di manapun, dan itu dinarasikan. Ini wajib, maksud saya itu wajib untuk kayak semacam membangun sistem berpikir si para sarjana nanti gitu. Mesti bisa berhipotesa, verifikasi kebenaran, mengartikulasikan. Betul, dan juga nggak cuman sekedar di awang-awang, tetapi bisa dibentuk dalam buat tulisan gitu. Jadi bisa, jadi nggak cuma di satu kepala, istilahnya kan begitu. Jadi bisa disebarluaskan ke banyak pihak karena itu sudah dalam bentuk tulisan. Kan tujuannya ke sana. Nah, memang problemnya, ini kan kalau saya lihat fakta di lapangan ya, problemnya banyak sekali skripsi yang isinya nggak jelas. Asal ya. Yang nyontek juga banyak, yang beli juga nggak sedikit, dikerjakan oleh orang lain. Jadi plagiasi itu juga banyak gitu. Itu yang terjadi di Indonesia. Itu fakta yang ada dan saya akui itu. Cuman apakah memang terus solusinya malah skripsinya dihapuskan? Kalau saya justru bagaimana memperkuat, bagaimana proses. Kan kalau gampangnya gini deh, orang yang mampu membuat sebuah skripsinya baik, pasti tingkat kecerdasannya tinggi. Iya. Ya kan? Kenapa nggak kita dorong ke sana? Kayak gambaran kita kan selama ini memang tadi yang sudah disebutkan Pak Indra tuh, banyak lulusan yang tidak mampu menulis dengan bagus. Cara berpikirnya pun cara berpikir kurang runtut gitu, nggak sistematis. Yes. Nanti kalau udah nggak suruh bikin skripsi lagi, apakah mereka jadi nggak terlatih ya? Lebih ngawur lagi kan. Itu dia, Pak. Dalam berlogika, dalam ngeri. Jadi ini saya bingung sebenarnya dasarnya apa Mendikbud kita mengeluarkan kebijakan ini yang juga saya yakin nggak ada naskah akademiknya, nggak ada kajian akademisnya tadi. Persis. Pertanyaannya apakah ada sebuah problem yang obatnya itu adalah menghapuskan skripsi sehingga sarjana kita jadi lebih bagus lagi. SDM kita unggul seperti yang diharapkan oleh Pak Jokowi. Persis. Ya kan? Kita siap menghadapi bonus demografi. Kalau jawabannya enggak, ngapain dibuat kan? Jadi hanya sekedar supaya kelihatan keren aja, ditepokin banyak orang kan. Wah, ini sekarang nggak perlu skripsi lagi. yang mahasiswa pada seneng kan gitu. Kelompok-kelompok yang itu seneng. Jadi gini Pak Indra, saya garis bawah ya. Berarti dalam penilaian Pak Indra nih, tidak diwajibkannya membuat skripsi itu akan menyebabkan malah kontraksi dalam kualitas lulusan sarjana kita berarti. Oh iya, lebih buruk dari yang ada sekarang. Lebih buruk dari yang ada sekarang. Karena tidak didorong. Jadi gini,
yang benar itu kita punya sebuah ide, kita sebuah gagasan, itu langkah berikutnya harus dinarasikan. Sehingga bisa diseminasi ke banyak orang kan gitu. Tidak hanya berada di satu kepala. Dan kelihatan, oh ini teorinya begini, ini kenapa seperti ini, pemanfaatannya begini, aplikasinya begitu. Baru setelah dinarasikan itu bisa dibuat karya nyata. Kan algoritmanya begitu, step by stepnya begitu. Nah kalau sekarang ini seakan-akan suruh bikin karya nyata dulu, tapi gagasannya nggak jelas, narasinya nggak ada. Itu yang sangat berbahaya, karena tidak akan menjadi sebuah karya yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya setuju banget bagian ini nih. Saya ngerasain banget soalnya kalau nggak nulis apa-apa jadi kayak kelihatan bego banget gitu malah. Tapi ada nggak kegiatan-kegiatan substitusi gitu yang akan mampu menambal lobang yang ditinggalkan oleh skripsi misalnya, Pak Indra? Saya tetap melihat segala sesuatu itu harus ada narasinya. Gimana cara kita menarasikan tanpa sebuah karya itu ya? Sebuah karya itu. Jadi apa ya? Saya ambil contoh misalnya kita mau buat ini misalnya satu kamera, tetapi bisa 3 angle karena sekarang itu podcast itu menjadi satu hal yang diminati masyarakat. Cuman kan repot sekarang pakai 3 kamera. Nah ini kan menciptakan satu kamera yang bisa 3 angle. Kan nggak bisa cuma langsung nyiptain kameranya aja. Itu kan harus ada white papernya, ada penjelasannya. Kenapa sih dibikin begini? Terus kita makainya begini, alatnya begini, ini gitu loh. Jadi ada dokumentasinya, sehingga dengan ada dokumentasi itu nanti dibawa ke pabrik. Itu bisa diproduksi massal kan tadi tidak hanya di satu kepala kan, tetapi bisa didiseminasi ke banyak orang sehingga menjadi karya nyata. Itu kan contoh semua ini kan saya tahu konsepnya yang dilakukan ini kan model kayak startup, dibikin kayak instan begitu harapannya. Iya. Tetapi kalau kita bicara startup saja, untuk mencari investor kan butuh prospektus, butuh tulisan, butuh narasi. Ngapain saya harus investasi ke startup Anda? Ada jadi, alasan latar belakang permasalahan, metodologi, ada hitung-hitungannya, ada evaluasinya, nanti estimasi ininya begini. Itu yang disebut narasi, itu yang disebut skripsi, tesis, disertasi gitu. Oke. Itu tadi masalah S1. Terus yang S2, S3 yang nggak wajib jurnal tuh nggak wajib masuk jurnal bagaimana? Sama, karena tadi mindsetnya adalah karya itu bisa asal bikin aja tanpa narasi. Gitu. Padahal kan harusnya ini harus bisa dinarasikan dan narasinya harus dijadikan. Gampangnya begini, kalau sekarang nih konsepnya ya, yang S1 itu bisa diterima di lingkungan kampus, ya kan? Yang S2 karyanya itu bisa diterima di lingkungan nasional, karena kan di jurnal mana aja lah, jurnal nasional kan. Sedangkan yang S3 harus bisa diterima di dunia internasional dong. Apapun karya itu, apapun risetnya, apapun idenya itu bisa diterima karena dinarasikan. Jadi gimana caranya kita bisa mengharapkan orang lain menerima karya kita, tapi karya kita nggak bisa dinarasikan. Sepakat aku. Iya. Jadi intinya nih ke asal mula alasan argumentasi membuat sebuah keputusan atau kebijakan membolehkan atau tentang ini atau tentang itu gitu ya, melakukan ini atau tidak melakukan itu ya, berarti ya Pak Indra ya. Kalau saya sih terbuka, kalau memang pihak pemerintah punya argumentasi yang kuat, kenapa dasarnya mereka melakukan ini. Jadi saya bukan tipe orang yang nggak mau terima ide baru ya. Tapi mau nggak coba diundang sama Radio Idola untuk kita dialog. Saya berani jamin nggak berani.
Capres-capres saja kayaknya cuma satu yang mau berani diundang di UI. UI dulu lah. Nah itu loh, ada ketakutan untuk mempertahankan argumentasi. Padahal yang namanya perbedaan pendapat itu wajar. Jadi bisa jadi memang pemerintah ini punya argumentasi dasar yang kuat. Kan tinggal kita pertemukan dalam dialog. Itu yang namanya sinergi. Kalau sekarang kan justru malah ketakutan untuk dikritik, untuk diberikan masukan, karena bisa jadi kita mengambil sudut pandang yang lain. Iya. Yang agak berbeda dengan sudut pandang mereka. Iya. Kan begitu. Jadi justru malah kita kan memperkaya, ibaratnya kita itu melihat dari sisi blind spotnya mereka. Persis. Jadi tujuan kita bukan untuk mendiskreditkan, untuk mengolok-olok, nyinyir, bukan. Kita justru ingin satu hal yang lebih baik untuk bangsa ini. Untuk bangsa ini jangan sampai. Jangan sampai malah bangsa ini tambah bodoh. Udah IQ-nya rata-rata 78,49, lebih rendah daripada koko gorila. Terus sekarang malah nggak disuruh lagi untuk berpikir yang sistematis, nggak bisa menarasikan karya. Kan bertentangan dengan konstitusi kita malah. Iya. Kalau nanti argumentasinya dia A misalnya bisa didiskusikan, dilihat lagi adu argumentasi hingga semuanya demi kemaslahatan gitu ya Pak Indra ya. Malah orang seperti saya bisa mengatakan, oh iya ya benar juga ya. Saya nggak melihat dari sisi itu. Tapi kan ini malah nggak berani untuk tampil, untuk muncul. Ini kan malah tanda tanya, ada apa? Kalau untuk masalah yang tadi disampaikan oleh Pak Indra dari sudut pandang tadi masalah kualitas si sarjana sendiri dalam menulis, kita udah tahu argumentasinya ke arah sana. Nah kita belum lihat maksudnya dia kemana, terus kok nggak diobrolkan gitu kira-kira ya Pak Indra. Nah iya gitu. Dan satu hal yang paling kita harus sadari, mereka ini pejabat publik loh, yang harus bertanggung jawab kepada publik, yang harusnya menjelaskan kepada publik secara gamblang kenapa kebijakan ini diambil dan manfaatnya apa. Karena kita gaji mereka loh. Kalau mereka malah ngumpet, diundang radio idola nggak mau, diundang media lain nggak mau untuk bicara, jangan jadi pejabat publik. Kayak Pak Indra dong, justru malah pengen ngobrol ini di sini, seneng banget kalau kita undang, malah membuka diri. Makasih banyak Pak Indra untuk penjelasan hari ini. Sampai ketemu lagi ya Pak, sukses selalu. Sukses selalu. Mitra Idola, demikianlah narasumber kita Indra Karismiaji. Pak Indra ini Wakil Ketua Umum Vox Populi Institute Indonesia. Barusan tadi sudah menyampaikan bagaimana pandangan pemikirannya tentang topik yang kita bahas ini, yang soal mengkaji kebijakan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang tidak mewajibkan membuat skripsi untuk mahasiswa S1 dan tak wajib masuk jurnal untuk mahasiswa S2 dan S3, tentang plus minusnya.